Halo, perkenalkan nama saya Salvan Calvin Turpaitala Luna Huki, NIM 2152009. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Teori Pemerintahan, dosen pengampu Bapak Sutoro Eko Yunanto. Dan di sini saya akan menjelaskan hal-hal dasar dan yang menyangkut tentang ilmu pemerintahan. Sebagai ilmu, filsafat menyajikan ada ontologi yang berbicara tentang hakikat, epistemologi tentang metodologi, dan aksiologi tentang tujuan dan manfaat. Secara aksiologis, ilmu pemerintahan mempunyai 3 tujuan dan manfaat. Yang pertama ada teleologi, kedua ada aksiologi intelektual, di mana di dalamnya terdapat ilmuwan dan aktivis. Yang ketiga ada aksiologis dalam pengertian mobilitas sosial. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang merdeka dan berdaulat. Maka dari itu ilmu pemerintahan bukan autis. Dia autis seperti tidak mau diatur tapi maunya mengatur. Dan juga ilmu pemerintahan itu berhubungan dengan negara, pemerintah, masyarakat, dan pasar. Namun bukan pasar yang mengatur orang-orang ilmu pemerintahan, namun kita lah yang mengatur pasar. Dan ilmu pemerintahan itu harus berdiri tegak. Dan ada 2 fungsi utama dari pemerintah, yaitu yang pertama ada protection atau melindungi. Pastinya kita semua tahu melindungi, yaitu pemerintah melindungi sama seperti pemerintah melindungi masyarakat dari virus corona dan berbagai cara untuk mengatasi virus corona untuk melindungi masyarakat atau rakyat Indonesia. Dan yang kedua ada distribusi atau membagi, seperti pemerintah mengumpulkan, ambil contohnya adalah dana tersebut adalah uang. Contohnya yaitu seperti kita membayar pajak ke pemerintah, itu anggaplah pemerintah sedang mengumpulkan sumber daya, lalu nantinya akan dibagikan kepada rakyat sebagai dalam bentuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, lampu penerangan, dan lain-lain. Dalam pemerintahan pastinya tidak terlepas dari negara, karena 2 hal tersebut tidak dapat terlepaskan. Karena jika tidak ada negara, maka pemerintahan juga tidak ada. Jadi istilah negara dan negeri itu seringkali orang beranggapan adalah 2 hal yang sama, namun sebetulnya 2 istilah, lebih tepatnya itu adalah berbeda, karena negeri mempunyai makna sendiri. Negeri itu dimaknai sebagai tempat tinggal, tanah air, dan tanah tumpah darah. Sedangkan negara adalah organisasi kekuasaan, dengan singkatnya saja, yang memiliki wilayah dan batas-batasnya. Menurut Quentin Skinner, negara pada mulanya digunakan untuk merujuk pada jenis asosiasi manusia tertentu, di mana komunitas orang hidup tunduk pada otoritas kedaulatan oleh kelompok penguasa yang diakui. Biasanya itu raja yang ditunjuk sebagai kepala negara. Sedangkan definisi negara menurut Max Weber adalah masyarakat yang memonopoli penggunaan sarana paksa dan kekerasan secara absah dalam wilayah tertentu
seperti itu tadi, seperti pajak tadi, di mana memonopoli berbagai sarana dalam membayar pajak, bea cukai, dan lain-lain lah, seperti itu istilahnya. Negara sendiri dimaknai sebagai terdapat 5 makna maksud saya dari negara, itu sebagai entitas atau totalitas, kedua ada ide, ketiga institusi, keempat arena, kelima aktor. Yang pertama ada negara sebagai entitas. Negara sebagai entitas atau kesatuan maksudnya. Dalam ilmu tata negara, sebagai negara itu mempunyai ciri-ciri atau unsur. Pertama itu memiliki wilayah atau teritori, pastinya secara geografis, mempunyai wilayah dengan batas-batasnya. Wilayah dalam hal ini dimaksudkan dalam wilayah kekuasaan seperti itu, dan memiliki hukumnya masing-masing. Seperti jika ada orang yang keluar dan masuk dalam suatu wilayah negara, syaratnya yaitu secara administrasi seperti harus memiliki paspor, visa, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk kontrol atau hukum aparat negara dalam praktik kekuasaan. Yang kedua ada rakyat atau penduduk. Rakyat adalah basis kekuasaan. Menurut teori kontrak sosial, rakyat inilah yang menyerahkan kekuasaan kepada negara. Dengan konsep istilah yaitu penduduk, masyarakat, warga, bangsa, dan rakyat. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintahan sebetulnya itu sudah lahir jauh lebih dulu daripada pemerintah formal dari negara. Yang paling dasar dikatakan bahwa negara itu statis, yang berdasarkan pada konstitusi, atau meskipun konstitusi bisa diamandemen, tapi dasar sebagai landasan supaya rakyat tidak tidak percaya kemana-mana, dan negara tidak berubah kecuali dia runtuh karena adanya beberapa hal seperti separatisme dan yang dapat mengubah dasar negara. Negara lebih permanen dengan simbol-simbol seperti lagu kebangsaan, bendera, bahasa kebangsaan. Sedangkan pemerintah itu dinamis, bisa pada undang-undang yang menjabarkan bagaimana konstitusi harus dijalankan. Pemerintah membuat undang-undang dan kebijakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, dalam pemahaman negara adalah sebuah totalitas yang harus dihormati. Dan yang keempat adalah negara harus memiliki ciri-ciri negara harus berdaulat atau memiliki kedaulatan. Kedaulatan, dan yang paling dasarnya yaitu adalah otonomi. Otonomi sering dipakai dalam kerangka desentralisasi atau otonomi adalah pemerintah lokal, pemerintah di daerah atau biasa disebut pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan mengatur dan mengurus wilayah daerahnya sendiri. Yang kelima, ciri-ciri negara harus memiliki pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain seperti pengakuan secara internasional. Internasional ukurannya itu sudah masuk sebagai anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
yang artinya itu sudah diakui oleh internasional dan sudah sah menjadi sebuah negara. Nah, jika 5 unsur di atas ini disebut sebagai totalitas atau entitas, ini yang dapat menimbulkan keanekaragaman. Misalnya pemahaman tentang entaisme yang semuanya adalah negara. Dari penjelasan entitas di atas tadi, pemahaman umum sebagai pada dasarnya negara dibuat begitu karena nanti akan ada konsep negara sebagai ide, dan yang kedua ini yaitu negara sebagai ide. Negara sebagai ide atau gagasan, negara sebagai gagasan dipandang dari sudut pemerintahan. Pemerintahan itu dalam arti keseluruhan. Penyelenggaraan negara itu disebut pemerintahan. Pemerintahan itu hakikat manusia. Umur pemerintahan sudah setua umur manusia itu sendiri. Nah, itu adalah sejarah pemerintahan yang tadi. Dan pemerintahan sudah ada sebelum adanya kata formal pemerintah dan negara. Dan evolusinya akan semakin modern, dan negara itu berevolusi mulai dari masyarakat, ada desa, ada masyarakat suku dan kerajaan, ada kedatuan atau lebih kecil dari sebuah kerajaan, kemudian juga ada negara kota, negara bangsa, kemudian kita kenal di muka bumi ini termasuk Indonesia. Baik, mungkin sekian video dari saya. Apakah ada salah-salah katanya? Mohon maaf. Mohon maaf jika efek yang saya gunakan ini adalah hitam putih, karena jika saya memakai kamera efek aslinya atau natural dari kamera ini, maka wajahnya tidak akan kelihatan bagus karena kabur seperti itu, Pak. Jadi terima kasih.